Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Di bulan ini, kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga belajar arti syukur yang sesungguhnya. Syukur atas nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Seringkali, kita lupa bahwa setiap detik yang kita jalani adalah karunia dari Allah, dan Ramadan mengajarkan kita untuk lebih menghargai nikmat-nikmat tersebut. Maka, mari kita manfaatkan bulan ini untuk mendekatkan diri kepadanya dengan memperbanyak ibadah, berbagi kebaikan, dan senantiasa bersyukur atas segala yang telah diberikan. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan nikmat-Nya. Yuk, kita mulai tausiah hari ini. Ramadan dan syukur, nikmat yang sering kita lupakan. Ramadan memang identik dengan kesabaran. Bahkan, bulan ini disebut sebagai Syahrus Syabr, bulan kesabaran. Namun, di balik itu, Ramadan juga mengajarkan kita tentang syukur. Bagaimana tidak? Setelah sekitar 14 jam menahan lapar dan dahaga, kita merasakan kenikmatan luar biasa saat berbuka. Seteguk air terasa lebih segar, sebutir kurma lebih nikmat dari biasanya, dan momen berbuka menjadi saat yang penuh kebahagiaan. Ini adalah bentuk nyata dari pelajaran syukur yang Allah ajarkan kepada kita melalui ibadah puasa. Lebih dari sekadar berbuka, kita telah menyambut Ramadan dengan penuh rasa syukur. Betapa tidak, Allah masih memberi kita kesempatan bertemu dengan bulan penuh berkah ini. Ramadan adalah bulan di mana ampunan Allah terbuka lebar, setiap amal kebaikan dilipat gandakan, dan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Bukan hanya itu, Ramadan menjadi ajang bagi kita untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, dan meraih ketakwaan yang lebih tinggi. Maka, masihkah kita lalai untuk bersyukur atas semua itu? Seringkali, kita menganggap bahwa nikmat terbesar adalah harta dan dunia. Padahal, ada nikmat yang jauh lebih besar, yakni nikmat iman dan ketaatan. Iman adalah cahaya dalam kehidupan, yang membimbing kita menuju kebahagiaan sejati. Tanpa iman, dunia terasa hampa, dan tanpa ketaatan, hidup terasa tanpa arah. Inilah nikmat yang seringkali kita abaikan, padahal justru inilah yang menentukan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi pernah berkata, "Harta adalah rezeki yang derajatnya paling rendah. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Anak yang syalih adalah rezeki yang paling utama. Sedangkan ridha Allah adalah rezeki yang sempurna." Dari ungkapan ini, kita bisa belajar bahwa tidak semua nikmat itu berbentuk materi. Bahkan, rezeki terbesar bukanlah harta melimpah, melainkan kesehatan, keluarga yang syalih, dan yang paling utama adalah ridha Allah. Jika kita memiliki itu semua, maka hidup kita sudah sangat kaya, lebih dari sekadar memiliki dunia dan isinya. Lantas, bagaimana cara kita bersyukur di bulan Ramadan? Pertama, dengan memperbanyak ibadah. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga lisan dari keburukan, hati dari kesombongan, dan pikiran dari hal yang sia-sia. Kedua, dengan banyak berbagi. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan saat Ramadan. Maka,
Sudah sepatutnya kita mengikuti jejak beliau dengan memperbanyak sedekah dan membantu sesama. Ketiga, dengan senantiasa mengingat Allah. Zikir, doa, dan istighfar menjadi wujud syukur kita atas nikmat-Nya yang tak terhitung. Ramadan adalah kesempatan emas untuk melatih diri agar menjadi hamba yang lebih bersyukur. Jika kita mampu menghayati arti syukur selama Ramadan, insya Allah kebiasaan ini akan terus terbawa dalam kehidupan kita setelahnya. Maka, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan nikmat-Nya kepada kita. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka pasti azab-Ku sangat berat. Quran Surat Ibrahim 7. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal kebaikan dan menumbuhkan rasa syukur dalam setiap keadaan. Wallahu alam. Syukur kembali kepada diri sendiri. Ketika kita bersyukur, sesungguhnya manfaat dari syukur itu kembali kepada diri kita sendiri. Syukur bukan hanya sekadar ungkapan terima kasih kepada Allah, tetapi juga sebuah amalan hati yang membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Hal ini telah Allah tegaskan dalam Al-Quran. Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Quran Surat Luqman 12. Ayat ini mengajarkan bahwa syukur bukan hanya tentang mengakui nikmat Allah, tetapi juga tentang bagaimana sikap kita terhadap kehidupan. Orang yang bersyukur akan lebih mudah menerima keadaan, lebih sabar dalam ujian, dan lebih bahagia dalam kebahagiaan. Hal pertama yang kita dapatkan ketika bersyukur adalah kebahagiaan. Hati yang selalu bersyukur akan merasakan ketenangan dan kedamaian, karena ia mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif. Bahkan, dalam keadaan sulit sekalipun, orang yang bersyukur tetap bisa menemukan hikmah dan pelajaran berharga. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau mengajarkan bahwa syukur bukan hanya saat mendapatkan nikmat, tetapi juga dalam segala situasi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah melihat hal-hal yang disukainya, beliau mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya seluruh kebaikan menjadi sempurna." Dan apabila beliau melihat hal-hal yang tidak disukainya, beliau mengucapkan, "Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan." Hr. Ibnu Majah, Syahih. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga ketika kita menghadapi cobaan. Sebab, di balik setiap ujian, ada hikmah yang Allah siapkan untuk kita. Allah juga menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur, maka dia akan menambah nikmat-Nya. Dalam Quran Surat Ibrahim 7, Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka pasti azab-Ku sangat berat." Ayat ini menunjukkan bahwa bersyukur tidak hanya mendatangkan ketenangan hati, tetapi juga membuka pintu rezeki dan nikmat yang lebih banyak. Sebaliknya, jika kita kufur nikmat,
maka kita justru akan kehilangan keberkahan dalam hidup. Bersyukur dalam kondisi senang itu mudah, tetapi bersyukur dalam kondisi sulit adalah ujian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk selalu melihat sisi positif dalam setiap keadaan. Salah satu caranya adalah dengan menghargai hal-hal kecil. Syukur tidak selalu tentang hal besar. Bahkan, udara yang kita hirup, kesehatan yang kita miliki, atau keluarga yang menemani kita adalah nikmat yang luar biasa jika kita renungkan. Rasulullah juga mengajarkan untuk membandingkan keadaan kita dengan orang yang lebih sulit agar kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan. Selain itu, meningkatkan ibadah dan ketaatan juga menjadi wujud syukur yang sesungguhnya. Jika kita benar-benar bersyukur, maka kita akan semakin rajin beribadah dan menjauhi maksiat. Syukur juga bisa diwujudkan dengan memperbanyak sedekah dan berbagi. Orang yang bersyukur akan terdorong untuk berbagi dengan sesama, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Dengan memberi, kita tidak akan kehilangan, justru Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Membiasakan diri mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan juga merupakan bentuk syukur yang diajarkan oleh Rasulullah. Syukur adalah kunci kebahagiaan dan keberkahan hidup. Ketika kita bersyukur, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Syukur membawa ketenangan, menambah nikmat, dan mendekatkan kita kepada Allah. Rasulullah telah memberikan teladan bagaimana bersyukur dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Maka, mari kita biasakan untuk selalu bersyukur, dalam hal besar maupun kecil, dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena sesungguhnya, semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan nikmat-Nya untuk kita. Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Quran Surat Luqman 12. Sebab ditambahnya nikmat. Allah menjanjikan kepada hamba-Nya yang bersyukur bahwa Dia akan menambah nikmat-Nya. Pertambahan itu bisa dalam bentuk kuantitas, seperti rezeki yang lebih banyak, kesehatan yang lebih baik, atau kehidupan yang lebih lapang. Bisa juga dalam bentuk kualitas atau keberkahan, di mana nikmat yang ada terasa cukup, menenangkan, dan membawa manfaat yang lebih luas. Bahkan, tidak jarang Allah memberikan keduanya sekaligus, baik bertambahnya jumlah maupun keberkahannya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah. Dan, ingatlah juga, tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim 7. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya sekadar ungkapan terima kasih, tetapi juga sikap yang membawa manfaat nyata. Orang yang bersyukur tidak hanya mendapatkan tambahan nikmat, tetapi juga dijauhkan dari azab. Sebaliknya, jika seseorang mengingkari nikmat Allah, ia tidak hanya kehilangan keberkahan, tetapi juga menghadapi konsekuensi yang berat. Maka, penting bagi kita untuk selalu bersyukur, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dengan bersyukur, kita tidak hanya menjaga nikmat yang telah diberikan, tetapi juga membuka pintu bagi nikmat yang lebih besar dari Allah. Sebab ditambahnya nikmat. Allah menjanjikan kepada hamba-Nya yang bersyukur bahwa Dia akan menambah nikmat-Nya. Pertambahan ini bisa berupa kuantitas,
seperti bertambahnya rezeki, kesehatan, dan kemudahan hidup. Bisa juga dalam bentuk kualitas, yaitu keberkahan yang membuat nikmat yang ada terasa cukup dan mendatangkan ketenangan. Bahkan, Allah bisa memberikan keduanya sekaligus, jumlah yang lebih banyak dan keberkahan yang lebih besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan, ingatlah juga, tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim 7. Ayat ini mengajarkan bahwa syukur bukan hanya sekadar mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Orang yang bersyukur akan lebih menghargai nikmat yang dimiliki, menggunakannya di jalan yang benar, dan tidak mudah mengeluh atas kekurangan. Sebaliknya, jika seseorang mengingkari nikmat Allah, ia tidak hanya kehilangan keberkahan, tetapi juga bisa menghadapi ujian yang berat. Maka, jadilah hamba yang senantiasa bersyukur, agar nikmat kita terus bertambah dan kehidupan kita semakin berkah. Syukur mendatangkan ridha Allah. Nikmat yang paling sempurna, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Asy-Syarawi, adalah mendapatkan ridha Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ridhanya, karena dengan ridha Allah, hidup seseorang akan penuh keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Salah satu cara untuk memperoleh ridhanya adalah dengan bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian dan Allah tidak ridha kepada hambanya yang ingkar. Dan jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian." Quran Surat Az-Zumar 7. Ayat ini menegaskan bahwa syukur bukan hanya mendatangkan tambahan nikmat, tetapi juga menghadirkan ridha Allah. Orang yang senantiasa bersyukur akan selalu merasa cukup, hatinya lebih tenang, dan kehidupannya lebih berkah. Sebaliknya, orang yang kufur nikmat tidak hanya kehilangan keberkahan, tetapi juga jauh dari ridha Allah. Ridha Allah adalah tujuan tertinggi dalam hidup seorang mukmin. Dengan ridhanya, seseorang akan mendapatkan pertolongan, kemudahan, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, agar hidup kita senantiasa dalam naungan rahmat dan ridhanya. Selamat dari azab. Orang yang bersyukur akan selamat dari azab, terutama azab terbesar berupa siksa neraka. Syukur bukan hanya bentuk pengakuan atas nikmat Allah, tetapi juga salah satu jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan bersyukur, seseorang akan semakin dekat kepada Allah, terhindar dari kelalaian, dan memiliki hati yang penuh ketenangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tidaklah Allah akan mengazab kalian, jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui." Quran Surat An-Nisa 147. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur dan iman adalah dua hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Orang yang bersyukur akan selalu mengingat nikmat yang telah diberikan, sehingga ia tidak mudah terjerumus dalam dosa dan kelalaian. Sebaliknya, mereka yang kufur nikmat cenderung mengingkari kebaikan Allah dan lebih mudah terjerumus dalam kesesatan. Dan tentu kita semua mengerti,
ketika seseorang selamat dari neraka, tempat kembalinya adalah surga. Inilah kebahagiaan sejati yang seharusnya menjadi tujuan hidup seorang mukmin. Maka, syukur yang telah kita latih selama Ramadan ini marilah kita jaga. Jadikan syukur sebagai karakter yang senantiasa menghiasi hari-hari kita, agar hidup kita penuh berkah dan keselamatan di dunia serta akhirat. Subhanallah, begitu besar keutamaan syukur. Dengan bersyukur, nikmat kita bertambah, hati lebih tenang, dan yang paling utama, kita mendapatkan ridha Allah serta keselamatan dari azab-Nya. Ramadan telah melatih kita untuk bersyukur atas setiap nikmat, dari sekecil apapun hingga yang paling besar. Maka, mari jadikan syukur sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga sepanjang hidup kita. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, tetap bersyukur, dan jaga iman kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mendapatkan inspirasi kebaikan. Sampai jumpa di video tausiah berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.